akan menceritakan dongeng Timun Mas. Timun Mas adalah cerita rakyat Jawa yang menceritakan seorang perempuan cantik yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya ia sangat disayangi oleh ibunya yang bernama Mbok Sri. Karena keberaniannya, ia berhasil membuat raksasa tersebut kalah. Kenapa raksasa tersebut ingin menyantap Timun Mas? Lalu bagaimana cara Timun Mas mengalahkan raksasa tersebut? Simak video saya di berikut ini. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Serini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbak Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya. Dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi oleh sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya dengan penuh harapan. Ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya, apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari, ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Demikianlah suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku, aku masih ingin hidup. Mbak Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan Raksasa, jawab Mbak Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1 buah mentimun. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya.
Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika timun sudah masak, Mbak Srini memetiknya timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbak Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. "Cup cup cup, jangan menangis anakku sayang," hibur Mbak Srini. Perempuan parubaya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya, hingga akhir matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia rawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbak Srini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbak Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat, karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbak Srini sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hatinya. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbak Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya karena dia tidak ingin anaknya itu ikut bersedih. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakannya selama ini. "Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbak Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir di rahim ibu." Belum selesai ibunya berbicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Mas. Mbak Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa akan datang menjemput anak itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun," kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbak Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat dan agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbak Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbak Srini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu," bujuk Mbak Srini yang mencoba
mengulur waktu hingga menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, kata raksasa itu. Setelah Mbak Serini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbak Serini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara yang tepat untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niatnya jahat raksasa itu, ungkap Mbak Serini. Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu karena aku tidak mau menjadi santapannya, jawab Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbak Serini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Mbak Serini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbak Serini, petapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar, ujar petapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbak Serini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbak Serini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbak Serini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Mbak Serini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbak Serini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku, ancam raksasa itu. Mbak Serini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia mengambil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak beberapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Mbak Serini membisik kepada Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kelelahan, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut, melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melalui dengan mudah.
Timun Emas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Emas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya melihat anaknya selamat. Anaknya selamat, Mbak Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbak Srini dan Timun Mas hidup bahagia.